Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kita hari ini kita akan membahas tentang penjelasan materi OS. Oke. Di sini saya akan membawakan materi yaitu 1. Antivirus, pengertian antivirus, contoh dan aplikasi antivirus. 2. Windows, pengertian Windows dan fungsi Windows. 3. Drive, pengertian drive, fungsi drive dan jenis-jenis drive. 4. Office, pengertian Office dan jenis-jenis Office. Oke, materi pertama antivirus, pengertian antivirus dan contoh aplikasi antivirus. Pengertian antivirus adalah sebuah perangkat lunak atau software komputer yang berfungsi sebagai pelindung komputer dari serangan virus. Antivirus ini akan memberikan pelindungan dan keamanan pada data dan sistem yang ada pada komputer. Jenis-jenis aplikasi antivirus dan pengertiannya. Nomor 1 adalah SmartDAV. SmartDAV dapat membersihkan komputer Anda dari virus baik secara otomatis maupun manual menggunakan tools yang disediakan SmartDAV. SmartDAV juga dapat memperbaiki registry yang sudah dirusak atau diubah oleh virus. Nomor 2 ada AFG. AFG menawarkan antivirus gratis untuk Android yang dilengkapi fitur keamanan seluler seperti pemindaian virus Android, pemindaian malware, dan pelindungan terhadap ancaman keamanan lainnya. Nomor 3 ada Avira. Seperti kebanyakan perangkat lunak antivirus, ia berguna untuk memindai virus dan juga dijadikan sebagai proses background, memeriksa setiap file yang dibuka dan ditutup. Hal ini dapat mendeteksi dan menghapus kemungkinan rootkit. Nomor 4 Norton. Norton 360 memiliki pelindungan dari kebanyakan bentuk dari malware termasuk virus trojan, spyware, dan adware, seperti fileware pribadi dan fitur anti-phishing. Sebuah lisensi tunggal Norton 360 dapat digunakan untuk melindungi hingga 3 komputer tanpa biaya tambahan. Nomor 5. Bitdefender. Bitdefender Total Security adalah aplikasi pelindungan PC Windows, MacBook, iPhone, dan Android terbaik. Antivirus ini bisa melindungi perangkat Anda dari ancaman cyber tanpa menurunkan performa. Fitur pelindungan privasi mencegah informasi pribadi Anda bocor. Nomor 6 ada Kaspersky. Kaspersky Internet Security menyediakan pelindungan menyeluruh terhadap berbagai jenis ancaman keamanan informasi, serangan jaringan dan phishing dan spam. Berbagai fungsi dan komponen pelindungan yang tersedia sebagai bagian dari Kaspersky Internet Security untuk memberikan proteksi yang komprehensif. Nomor 7 ada Trend Micro. Trend Micro Maximum Security memberikan pelindungan komprehensif untuk perangkat Windows, MacBook, Android, iOS, dan Chromebook. Ini termasuk pelindungan terhadap responsive virus, malware, spyware, dan pencurian identitas. Ini materi kedua ada Windows, pengertian Windows dan fungsi Windows. Pengertian Windows. Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis GUI (Graphical User Interface) agar lebih mudah dioperasikan. Fungsi Windows. Pada dasarnya, fungsi utama dari sistem operasi Windows adalah penghubung antara hardware dan software. Namun terdapat fungsi dasar lain dari Windows yang perlu pengguna ketahui pada poin berikut ini. 1. Menyediakan wadah supaya perangkat lunak berfungsi dengan selayaknya. 2. Mengkoordinasi komponen yang ada pada perangkat keras. 3. Menyediakan antarmuka antar pengguna dengan mesin. 4. Menyediakan struktur manajemen data. 5. Memantau fungsional sistem. Oke, materi ketiga, drive. Pengertian drive, fungsi drive, dan jenis-jenis drive. Pengertian drive. Drive adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengontrol perangkat keras yang terpasang di komputer agar dapat terhubung dengan sistem operasi aplikasi atau perangkat lain. Fungsi drive. Fungsi drive yaitu sebagai panduan agar komputer dapat mengenali dan menjalankan beberapa perangkat keras yang sudah terpasang sebelumnya. Berfungsi sebagai penghubung perangkat keras atau hardware dengan komputer, memproses pesan dan respon dari perangkat untuk dikirim ke komputer, memaksimalkan kinerja hardware, mendefinisikan atau
menerjemahkan pesan dan perintah antar perangkat hardware dengan sistem operasi atau aplikasi. Jenis-jenis drive. Berbagai jenis drive komputer ada pada berbagai macam, dan masing-masing dari jenis drive tersebut biasanya tergantung pada kebutuhan perangkat keras yang dipasang. Misalnya, jika Anda berencana untuk memasang mouse, maka Anda memerlukan drive mouse. Berikut drive yang wajib ada di laptop atau PC. 1. Drive webcam, 2. Drive chipset, 3. Drive mouse, 4. Drive keyboard, 5. Drive BIOS, 6. Drive audio atau sound card, 7. Drive graphic atau VGA, 6. Drive network, 9. Drive storage. 4. Office. Pengertian Office dan jenis-jenis Office. Pengertian Office. Microsoft Office adalah sebuah paket perangkat lunak serta server yang dikembangkan oleh Microsoft. Umumnya, Microsoft Office ini digunakan sebagai tool untuk mempermudah aktivitas dalam perkantoran. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat pada awalnya Microsoft mengembangkan Office ini untuk tujuan perkantoran. Jenis-jenis Office dan pengertiannya. 1. Pengertian 1. Microsoft Word adalah perangkat lunak mengolah kata yang dirilis oleh Microsoft. Perangkat lunak ini dapat dianggap sebagai layanan pertama di paket Microsoft Office. Seperti program pengolah kata lainnya, pengguna Word dapat membuat, mengedit, dan memformat dokumen, misalnya surat, brosur, buku, kartu, nama, buku harian, proposal, dan lain-lain. Nomor 2. Microsoft PowerPoint adalah program Microsoft yang dirancang untuk presentasi. Dengan software ini, pengguna dapat membuat, mengatur, memformat file slideshow agar lebih menarik sebelum dipresentasikan ke publik. Nomor 3. Microsoft Excel adalah program aplikasi lembar kerja. Aplikasi Microsoft Excel sangat berguna bagi mereka yang bekerja di bidang akuntansi dan administrasi. Karena dengan software ini, pengguna dapat mengolah data keuangan di perusahaan dengan mudah dan efektif. Nomor 4. Microsoft Outlook. Layanan ini adalah program Microsoft adalah manajemen informasi pribadi Microsoft. Pada dasarnya, Microsoft Outlook umumnya digunakan untuk mengirim, menerima, dan membaca email, sebagai halnya email. Namun selain itu, Microsoft Outlook juga memiliki fungsi dapat menulis rencana atau jadwal acara, dan membuat serta mengolah buku halaman. Nomor 4. Microsoft OneNote adalah program untuk membuat sebuah catatan dengan fitur kolaborasi multi pengguna. Selain itu, dengan OneNote, pengguna dapat menggunakannya untuk berbagai tujuan, misalnya menangani catatan, menggambar, clipping layar, dan komentar audio. Nomor 6. Microsoft OneDrive adalah booting file dan layanan sinkronisasi yang dioperasikan oleh Microsoft, memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan kemudian dapat mengakses-nya melalui browser web dan pengguna tertentu. Nomor 7. Microsoft Teams adalah platform komunikasi dan kolaborasi terpadu yang menggabungkan kemampuan rapat kerja, konferensi video, penyimpanan file, dan integrasi aplikasi di Microsoft Teams. Nomor 8. Microsoft Office. Nomor 8. Microsoft Office Access merupakan software Office yang berperan dalam pengolahan database. Ini berarti bahwa database merupakan pusat pengguna data individu, sehingga data yang diproses melalui akses kantor dapat dihubungkan satu sama lain. Microsoft Access juga bisa digunakan oleh para pembisnis. Nomor 9. Microsoft Publisher adalah aplikasi kantor Microsoft untuk membantu Anda membuat surat kabar, penerbitan desktop, kartu ucapan, dan banyak lagi. Microsoft Publisher pertama kali digunakan untuk MS Office 2003 dan kemudian untuk MS Office 2007. Nomor 10. Microsoft InfoPad. Program aplikasi ini digunakan untuk membuat form entry data berbasis XML. InfoPad diberi nama kode XDOS. Dan fitur yang didukung seperti membuat InfoPad juga dapat dikonfigurasi untuk terhubung ke sistem melihat dokumen XML yang dihasilkan oleh skena XML internet menggunakan layanan web XML melalui MS XML
dan Spout Toolkit. Nomor 11, Microsoft Linux. Ini adalah aplikasi Microsoft sebelumnya dikenal sebagai Office Communitor 2007 R2. Aplikasi ini dirilis pada tahun 2011, sekarang dibundle dengan Microsoft Office 2013. Linux ini memiliki berbagai fitur, namun bagi sebagian besar pengguna, Linux adalah instant manager seperti MSS Manager, Google Tasks, Skype, dan Yahoo Messenger. Nomor 12, Microsoft Visio. Ini adalah program aplikasi yang umum digunakan untuk membuat diagram, forward, skema jaringan, dan brainstorm. Aplikasi ini menggunakan grafik vektor untuk membuat grafik. Oke. Rangkuman OS. Jadi, instalasi adalah proses pemasangan installer OS, keadaan perangkat komputer sehingga komputer tersebut dapat berjalan atau digunakan sesuai dengan OS yang dipasang. Oke, sekian dari saya. Semoga pembahasan materi OS-nya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, semoga video kami bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.